Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing hal yang bisa kita lakukan saat uang sedikit lagi. Nah, langsung aja ya ke tips yang pertama, yaitu hitung uang yang tersisa. Misalkan selama ini pengeluaran teman-teman per harinya itu bablas, terus pengen uang yang tersisa bisa cukup ke gajian. Nah, teman-teman bisa hitung berapa total uang yang tersisa sekarang. Terus dibagi jumlah hari menuju ke gajian. Misal nih, sisa uang Rp500.000, ke gajian seminggu lagi. Jadi Rp500.000 dibagi 7 hari, kurang lebih Rp70.000. Jadi jelas ya, pengeluaran teman-teman per harinya jangan lebih dari Rp70.000, biar uang yang tersisa bisa cukup ke gajian. Tapi Ri, aku biasanya per hari 100.000. Nah, makanya biar 70.000 bisa cukup, fokus aja untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kalau masih ngeluarin uang untuk yang kurang penting, ya pasti gak bakalan cukup uangnya. Jadi gak apa-apa ya, sementara waktu cukup-cukupin segitu. Nanti kalau udah gajian boleh diatur lagi, dihitung-hitung lagi berapa jatah atau bekal harian yang pas, biar gak terlalu besar, biar gak terlalu kecil juga ya. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita lakukan saat uang sedikit lagi yaitu pinjam uang tabungan secukupnya. Nah, kayak tadi kan misal udah dihitung-hitung, ternyata uang yang tersisa itu beneran gak bakalan cukup sampai ke gajian. Nah, kalau memang beneran gak cukup, boleh teman-teman pakai dulu atau pinjam dulu uang tabungan yang ada, daripada tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan layak ya. Tapi usahakan pinjam uang tabungannya secukupnya, jangan terlalu banyak. Pokoknya untuk nambahin aja biar bisa memenuhi kebutuhan sampai ke gajian. Nanti pas gajian langsung diganti. Kalau teman-teman mau ngeganti uang tabungan yang sempat dipakai, insya Allah semangat nabungnya tidak akan hilang. Karena biasanya malas nabung lagi kalau uang tabungan udah kepake. Jadi silahkan ya teman-teman, pinjem aja dulu uang tabungan secukupnya, jangan berlebihan, biar nanti ngeganti uang tabungannya tidak terlalu berat. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa kita lakukan saat uang sedikit lagi yaitu tagih uang kita yang sempat dipinjamkan. Nah, silahkan teman-teman ingat-ingat lagi, apakah pernah meminjamkan uang ke teman atau ke saudara? Kalau pernah, coba aja tagih, tapi baik-baik ya. Bilang kalau sekarang lagi perlu, lagi cukup mendesak. Nah, kali aja kan mereka lagi kebetulan megang uang dan bisa bayar. Tapi kalau nggak bisa bayar, ya udah nggak apa-apa ya. Jangan dipaksa, jangan malah jadi berantem. Intinya kalau memungkinkan, ya tagih aja, jangan sungkan karena itu emang hak kita. Tapi kalau udah ditagih baik-baik, mereka tetap nggak bisa bayar, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin memang mereka nggak ada uangnya untuk bayar ke kita. Yang penting kita udah ada usaha dulu untuk menagihnya ya. Kemudian yang keempat, hal yang bisa kita lakukan saat uang sedikit lagi yaitu jual barang yang sudah tidak terpakai. Nah, kalau cara yang ketiga tadi nggak berhasil, nah teman-teman bisa coba cari barang-barang di rumah yang sudah tidak terpakai. Daripada banyak penumpukan barang di rumah bikin sempit ruangan, mendingan dijual aja. Misal nih punya mainan PS jarang dipakai tapi masih berfungsi, boleh diiklanin, dijual ya di grup jual beli di Facebook atau diiklanin di WhatsApp. Atau bunda nih punya sepeda anak yang benar-benar udah jarang banget dipakai ya, udah nggak kepake, anaknya udah pada besar, gak apa-apa, kalau lagi butuh uang jual aja. Pokoknya silakan dilihat apapun itu, daripada di rumah dibiarin dipakai enggak, makin lama malah makin rusak, mendingan dicekrek-cekrek, iklanin, dijualin. Lumayan nanti hasilnya bisa untuk tambah-tambah bekal sehari-hari ya. Kemudian yang kelima, hal yang bisa kita lakukan saat uang sedikit lagi yaitu cari penghasilan tambahan. Nah, kalau memungkinkan, waktunya ada, daripada mengisi waktu luang dengan kegiatan yang kurang bermanfaat, apalagi yang bisa memicu boros ya, nanti uang yang tersisa malah makin gak cukup ke gajian. Nah, teman-teman manfaatkan aja waktu luangnya untuk mencari penghasilan tambahan yang sekiranya tidak memerlukan
modal yang cukup besar kalau memang teman-teman lagi nggak pegang uang. Coba pikirkan apa aja selagi itu halal dan tidak mengganggu pekerjaan utama teman-teman, boleh ya. Mau itu jadi dropshipper, reseller, atau ikut membantu ngejualin barang punya temennya, produk punya temennya, itu boleh banget ya. Lumayan, nanti hasilnya bisa untuk tambah-tambah bekal harian ya. Nah baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.